Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 5. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan UTS mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Imhar MM. Kali ini saya ingin membahas tentang aspek pasar dan strategi bersaing. Pertama yaitu pengertian pasar. Pasar adalah tempat mekanisme bertemunya kepentingan konsumen di satu sisi dengan kepentingan produsen di sisi lain dengan posisi pasar seperti di atas. Maka pasar mempunyai banyak fungsi bagi pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen, maupun pemerintahan. Misalnya, pasar berfungsi sebagai sumber informasi bagi konsumen dan produsen, bahkan juga pemerintahan. Dari sisi konsumen, pasar adalah sumber informasi mengenai pilihan yang dapat dilakukan. Makin banyak produsen di pasar, maka pilihan konsumen juga makin banyak dan sebaliknya. Dengan demikian, maka pemahaman mengenai pasar ini sangatlah penting dalam menganalisis fenomena ekonomi baik bagi pelaku maupun pembuat keputusan di bidang bisnis dan ekonomi publik. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep dan pengertian pasar. Nah, konsep dan pengertian pasar dapat dilihat secara sempit dan luas. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian sempit. Pasar adalah tempat berkumpul dan bertemunya para penjual dan pembeli pada lokasi tertentu untuk melakukan transaksi. Nah, yang kedua di sini ada pengertian luas. Yang pengertian luas ini, pasar adalah mekanisme kepentingan konsumen dan produsen, merupakan sumber informasi bagi pelaku ekonomi serta merupakan sarana dalam meningkatkan kepuasan konsumen maupun produsen. Nah, selanjutnya ini adalah jenis persaingan dalam pasar. Nah, yang pertama itu jenis persaingan. Yang dimaksud adalah persaingan usaha atau bisnis dalam merebut konsumen, apakah persaing dalam harga atau price competition, atau persaingan di dalam harga, non-price competition. Nah, selanjutnya ada struktur pasar. Yang pertama yaitu ada pasar pesaing sempurna. Produk yang dihasilkan produsen relatif sama. Dalam pasar ini, setiap produsen adalah pengambilan harga atau price taker. Nah, yang kedua itu ada pasar persaingan monopolistik. Suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Produk yang dihasilkan berbeda corak. Nah, yang ketiga itu pasar oligopoli. Sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standar dan barang berbeda corak atau hambatan untuk memasuki industri ini sangat sulit. Hal ini disebabkan modal yang diperlukan relatif besar. Yang keempat itu adalah pasar monopoli. Nah, struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Nah, selanjutnya ada cara menentukan struktur pasar. Untuk bisa menentukan struktur pasar yang paling sesuai, yaitu maka perlu mempertimbangkan beberapa variabel. Tujuannya untuk membedakan karakteristik dari 4 struktur pasar di atas. Di antaranya yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjual, yang kedua ada jenis produk, yang ketiga ada tingkat substitusi produk, yang keempat ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar, yang kelima ada harga, yang keenam ada biaya. Dengan begitu dalam mengamati pasar, suatu produk dengan variabel itu membantu kamu untuk menentukan struktur pasar. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor penentu struktur pasar. Yang pertama itu jumlah penjual atau produsen. Jumlah produsen akan sangat menentukan jumlah penjual dalam suatu industri atau pasar. Sehingga semakin banyak produsen yang memproduksi barang tertentu yang sama, maka akan semakin keras persaingan dalam pasar tersebut. Hal ini pun akan mendorong produsen untuk bekerja keras secara efisien untuk mendorong kualitas produknya semakin unggul. Namun walaupun produk yang dihasilkan sama, tetapi pasar akan dapat membedakan karena merek, kualitas hingga kemasan. Struktur pasar yang seperti ini tetap dalam persaingan yang sering disebut persaingan monopolistik.
monopolistik. Apabila dalam pasar hanya ada satu penjual, merupakan pasar monopoli. Selain itu, bila dalam pasar untuk barang tertentu terdapat cukup banyak produsen, disebut struktur pasar oligopoli. Nah, selanjutnya yaitu jenis atau sifat barang yang dihasilkan perusahaan. Jenis atau sifat yang barang dihasilkan oleh perusahaan juga akan menentukan struktur pasar. Misalnya, barang yang dihasilkan sama dan homogen atau berbeda dan tidak dapat diganti dengan produk yang dihasilkan oleh produsen lain. Nah, terima kasih. Sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.